Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini masih bersama kita hidayah iman Islam yang Allah limpahkan kepada kita sekalian dari teladan kita Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu kita menyampaikan pula salam dan salawat kepada beliau, teladan kita semua. Dan pada kesempatan ini kita insya Allah akan melanjutkan kaji kita surat Al-A'raf ayat yang berikut. Yang terakhir kita kemarin membahas sampai dengan ayat yang ke-167 ya. Tapi karena bahagian akhir dari episode cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang kemudian menggambarkan tentang kehidupan kaum Yahudi pada masa Nabi kita Muhammad SAW ini diterangkan di ujung kajian ini. Artinya dari ayat 167 sampai 171. Maka sedikit saya baca kalimat itu. Ayat 167 saya baca lagi sampai dengan ayat 171. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ita'adzana rabbuka la yab'atsana 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Dan ingatlah bahwa Allah Tuhanmu telah membuat sebuah permakluman, pengumuman secara jelas kepada seluruh umat manusia bahwa Dia akan membangkitkan kepada mereka kaum Bani Israel tersebut, orang-orang Yahudi ya, dan orang-orang Nasrani sekaligus sebetulnya, tapi sebetulnya yang diarahkan ketika konteks ayat ini adalah orang Yahudinya. Bahwa sampai pada hari kiamat akan terjadi mereka mendapati kehidupan mereka, merasakan ada orang-orang yang akan memberikan tekanan-tekanan dalam bentuk penyiksaan, azab kepada mereka. Mereka akan menjadi bangsa yang terjajah. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Dan sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah zat yang sangat cepat azabnya, siksanya. Wa innahu laghafurur rahim. Namun pada saat yang bersamaan dia juga adalah zat yang bersifat sangat memberikan ampunan, ya, sangat pengampun dan sangat penyayang. Wa qata'nahum fil ardi umaman. Dan kami telah membagi-bagi kaum Bani Israel ini, kelompok Yahudi ini menjadi beberapa kelompok, beberapa sekte dalam keyakinan agama mereka. Minhum shalihun wa minhum dunadzalik. Namun prinsip besarnya adalah mereka terbagi dua. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang membaca kitab, lalu menghormati kitab, mengikuti petunjuk kitab, meskipun kitab yang mereka baca sudah hasil dari campur tangan tulisan orang-orang lain, tapi mereka adalah orang yang setia dengan petunjuk kitab. Wa minhum dunadzalik. Dan di antara mereka yang lain adalah orang yang tidak peduli lagi dengan kitab itu. Dan mereka bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang soleh. Wa balawnahum bil hasanati wa sayyi'at. Dan kami, kata Allah, selanjutnya akan memberikan cobaan-cobaan terus kepada kaum Bani Israel ini dalam bentuk hasanat dan sayyi'at. Hasanat dalam bentuk kebaikan-kebaikan, diberikan seolah-olah mereka memperoleh kemenangan, kesuksesan, dan sekaligus ujian yang lain berupa penderitaan, kesulitan, kesusahan. La'allahum yarji'un. Semua ini agar membuat mereka bisa kembali kepada Allah dengan benar. Ayat yang ke-169-nya, fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba. Maka kemudian muncullah di kemudian hari orang-orang yang mewarisi, ya, khalfun, satu generasi baru yang mewarisi kitab Taurat itu maksudnya. Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Namun orang-orang ini tidak menjadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup mereka. Mereka mengambil pemikiran mereka sendiri,
pilihan-pilihan mereka sendiri dalam konteks untuk mencari kesenangan kehidupan dunia yang rendah, yang hina ini sebetulnya. Wa yaquluna sayughfaru lana. Lalu mereka mengatakan bahwa kami pasti diampuni oleh Tuhan. Allah mengampuni kami kalau kami berbuat tidak sesuai dengan petunjuk kitab kami. Wa in ya'tihim aradluhu ya'khudhuhu. Lalu ketika datang kepada mereka kesenangan hidup dunia yang lainnya, mereka berbuat hal yang sama juga. Ya. Jadi istilahnya ketika mereka tergelincir berbuat lebih mementingkan dunia dari petunjuk agama ini dalam mengatur kehidupan mereka, ya. Saat tergelincir mereka bilang, toh nanti kami diampuni. Tapi begitu ada iming-iming kehidupan dunia lain yang bisa menambah pundi-pundi kesenangan kehidupan dunia mereka, mereka pilih kesenangan itu lagi. Ya, nggak peduli lagi dengan kitab mereka lagi. Ya, mereka melakukan hal yang seperti itu berulang-ulang, toh kami diampuni, toh kami nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illal haqq wa darasu ma fihi. Bukankah pernah diambil perjanjian kepada mereka, satu perjanjian yang terdapat dalam kitab mereka, kitab Taurat itu, bahwa mereka tidak dibenarkan mengucapkan apapun atas nama Allah. Jadi tidak boleh punya pandangan hidup yang merupakan pandangan mereka sendiri, kemauan mereka sendiri, tapi dikatakan itu dari Allah. Ya. Mereka tidak boleh mengatakan kecuali yang benar. Ya. Yang dari Allah yang benar itulah yang cukup yang mereka sampaikan. Wadarasu ma fihi, dan apa yang telah mereka pelajari di dalam kitab Taurat selama ini. Nah, mestinya itulah yang mereka jadikan ucapan mereka. Mereka tidak peduli dengan hal itu. Wadarul akhirah, padahal kehidupan kampung akhirat khairun lil ladina yattaqun, adalah lebih baik akibatnya bagi mereka yang bertakwa, artinya yang menjaga hubungan dirinya dengan Allah secara baik. Afala ta'qilun, apakah tidak mereka menggunakan akal sehatnya untuk berpikir, memahami hal seperti ini. Ayat 170, walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang selalu berpegang, bukan telah, yang selalu berpegang kepada kitab, kepada kebenaran. Kalau dulu kitab Taurat, begitu datang Al-Quran, dia berpegang kepada Al-Quran maksudnya. Dan mereka menegakkan sholat, ibadah kepada Allah dengan benar. Kami, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik yang mereka perbuat itu. Perbuatan mereka sekecil apapun akan punya nilai yang besar di sisi Allah. Ayat 171 ini penutup kajian dalam konteks Bani Israel di Madinah ini. Wa idh nataqnal jabala fawqahum, dan ingatlah ketika kami angkat gunung, ya, bukit Tursina itu, ya, di atas mereka, ka'annahu dhullatun, ya, kayaknya gunung itu kayak naungan, ya, kayak awan yang berjalan yang memberikan keteduhan pada mereka dari sengatan sinar matahari. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka ngerti bahwa itu suatu saat akan bisa saja Allah jatuhkan menghukum mereka. Mereka udah ngerti itu, bahwa awan itu memang awalnya bersifat meneduhkan, ya, jadi naungan, menolong. Tapi bisa sekali-kali ketika Allah menghendaki akan ditimpakan kepada mereka. Maka ketika itu diingatkan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwatin, maka berpeganglah kalian dengan kuat kepada petunjuk Allah itu, kepada agama ini dengan benar, pegang yang kuat. Ya, itu maksudnya ke situ. Jadi dikatakan kepada mereka, berpeganglah dengan kuat kepada apa yang telah kami berikan kepadamu, maksudnya adalah kebenaran ini. Wadhkur ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah semua apa yang ada di dalamnya dalam kitab Taurat itu, agar kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, inilah kajian tentang hal ini yang barangkali sedikit saya singgung pada kesempatan yang lalu, bahwa para mufasir menerangkan bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang perangainya itu mengikuti orang-orang sebelum mereka. Ya, itu tidak jauh. Wal ahfad
ala dinil ajdad. Ya, para mufassir mengatakan anak cucu itu dalam beragama biasanya ngikutin nenek moyang mereka, orang-orang tua mereka. Fil baghi wal fasad, khususnya dalam soal yang jelek-jeleknya. Kalau yang baik-baiknya mungkin malah nggak diambil, padahal ada bagian dari orang tua terdahulu, nenek moyang kita yang baik, itu malah tidak diambil. Yang diambil yang jeleknya. Walidzalika faqad ta'awwadahumullahu bitaslitil adzab 'alaihim ila yaumil qiyamah. Karena itulah bagi orang-orang Yahudi, Allah memastikan bahwa mereka akan mendapatkan azab sampai hari kiamat. Kehidupan mereka tidak akan ada ketenangan dan kenyamanan sampai hari kiamat. Baik itu biaidil mukminin awil kafirin. Baik kehidupan mereka nanti dalam penguasaan orang beriman seperti di masa Rasulullah menguasai, ya, atau di masa setelah itu generasi sahabat Khalifahan Umar bin Khattab menguasai daerah sekitar Baitul Maqdis itu, ya, ataupun pada masa-masa dikuasai oleh orang-orang kafir lainnya, ya. Ya, dari kalangan Majusi seperti yang kemarin kita sudah lihat bahwa mereka pernah mendapatkan penguasaan atau penjajahan, ya, bangsa Yahudi ini oleh Nebukadnezar, ya, seorang pemimpin tentara dari kalangan Majusi, ya, membunuhi orang-orang Yahudi, ya, membuat mereka terbuang, mengusir mereka. Begitu pula dalam penguasaan orang Nasrani, ya, penguasaan Nabi kita sendiri dan para sahabat pernah. Dan terakhir pada abad ke-21 ini penguasaan dari Hitler, ya, Nazi Jerman, yang membuat mereka menjadi bangsa yang dibunuhi waktu itu, diusir, ya, di dalam kehidupan mereka. Dan itulah bentuk azab Allah kepada mereka. Itu karena bunyi ayatnya adalah di ayat 167 ini. Wa itta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Bahwa telah Allah permaklumkan. Jadi ingatlah pengumuman, permakluman dari Allah bahwa akan dibangkitkan kepada mereka sampai dengan hari kiamat orang-orang yang akan membuat mereka menderita, membuat mereka merasakan azab terus sampai hari kiamat. Nah, itu saya ingin menambah komentar, ya, dari Said Qutb dalam hal ini. Ketika Allah mengatakan kalimat tersebut di dalam ayat 167, wa itta'adzana rabbuka la yab'atsana 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adzab. Kata Said Qutb begini. Fahuwa idnul abad. Ya, ini adalah izin yang abadi, artinya permakluman yang sifatnya terus-menerus terjadi. Alladzi tahaqqaqa mundu sudurihi. Ya. Ketika dari sejak awal munculnya kalimat itu dari Allah sampai dengan hari kiamat, itu akan terjadi sunnatullah terhadap Bani Israel, terhadap kaum Yahudi, bahwa mereka akan mengalami kondisi akan diazab sampai hari kiamat itu. Faba'atallahu 'alal yahud fi fatratin minaz zaman man yasumuhum su'al adab. Maka Allah membangkitkan kepada orang-orang Yahudi itu dalam waktu-waktu yang bergantian yang panjang, ya. Ada yang 100 tahun, ada yang puluhan tahun, ya. Kalau masa Firaun itu yang paling lama itu 3 abad, 300 tahun, ya. Ya, memang kita bangsa Indonesia lebih lama lagi, 3,5 abad. Nah, itu tapi yang dimaksud dengan ayat ini setelah masa Firaun, ya. Itu yang terjadi. Waladhi sayazillu nafidan fi umumihi. Dan inilah yang akan terjadi, terbuka, ya, pengumuman Allah mempermaklumkan akan mengazab orang-orang Yahudi ini, ya, itu terbuka sampai kapanpun, ya, sampai hari kiamat itu maksudnya. Fayab'atsullahu alaihim baina aunah wa ukhra man yasumuhum su'al adab, ya. Maka akan terus terjadi antara satu generasi dengan generasi lain, antara satu zaman dengan zaman yang lain, antara sebuah kondisi dan kondisi yang lain, itu orang yang akan memberikan penderitaan kepada orang-orang Yahudi ini. Pokoknya, ya, kullaman ta'asyu wan tafasyu wa taghaw fil ard wa bagaw, ya.
ketika mereka mulai lagi memunculkan sifat kelicikan mereka dalam kehidupan, ketika mereka mulai lagi berbuat kerusakan, berbuat hal-hal yang melampaui batas di muka bumi ini, ketika mereka menyebar luaskan kejahatan-kejahatan mereka, ya, maka saat itu ja'athum darbah mimman yusallituhumullahu min ibadihi ala hadhil fi'ah al-baghiyah an-naqdah. Maka seketika itu juga akan muncul satu generasi lain yang bersifat memukul mereka atas kuasa Allah. Allah mengkuasakan orang lain untuk menjadi penguasa mereka, ya, yang mereka telah berbuat kerusakan, berbuat kedurhakaan semacam itu. Ya. An-nakitsah al-'asiyah, ya, berbuat kerusakan yang menolak perintah Allah, menolak agama ini. Allati la takhruj min ma'siyatin illa litaqa fi ma'siyatin. Yang mereka adalah bangsa yang enggak keluar dari suatu perbuatan maksiat kecuali setelah itu berbuat maksiat lagi. Ya, maksiat minta ampun, Allah ampuni, kemudian berbuat lagi. Maksiat minta ampun lalu berbuat lagi. Itulah perbuatan Bani Israel. Wala tatuba min inhirafin hatta tajnahu ila inhirafin. Tidak ada satu penyimpangan yang terjadi pada mereka yang belum sempurna pengampunan Allah kepada mereka, muncul lagi penyimpangan yang berikutnya, penyimpangan yang lainnya. Itu yang selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Walaqad yabdu ahyanan, meskipun kata Sayyid Qutb begini, walaqad yabdu ahyanan anna la'nata qad tawaqqafat. Memang satu saat kadang-kadang kita saksikan kayaknya azab itu nggak ada pada orang Yahudi ini. Mereka lagi tenang-tenang aja, lagi menang. Katakanlah kayak kondisi zaman kita sekarang ini. Enggak, mereka nggak diazab. Mereka malah berkuasa. Mereka malah menguasai dunia. Nah itu kata Sayyid Qutb, memang kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Wa anna Yahud qad azzat wastatalat. Dia kayak punya ketinggian, ya, punya kemegahan, ya, punya rasa harga diri yang tinggi, ya. Dan mereka menjadi yang bisa menguasai dalam kehidupan ini. Wa in hiya illa fatratun 'aridah min fatrati tarikh. Tapi yang seperti itu adalah masa-masa yang tidak berjalan panjang dan lama dari waktu-waktu yang ada. Dalam sejarah mencatat kaum Yahudi itu menguasai kehidupan mereka, berhebat, berkuasa itu ya nggak lebih puluhan tahun aja, ya, belum sampai 70 tahun sudah ada. Ya, tempo hari misalnya Sultan Al-Ayyubi menguasai kembali setelah mereka menguasai Baitul Maqdis itu, kemudian dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi misalnya. Nah itu penguasaan mereka atas Baitul Muqaddas dan kemegahan mereka seolah mereka di atas angin dalam kehidupan manusia ini, berbuat semena-mena sesuka hati mereka sebagai sebuah bangsa, itu tidak berjalan, menurut sejarah tidak selalunya berjalan panjang. Wala yadri illallah man dalladhi sayusallitu alaihim fil jaulah at-taliyah. Nah sekarang ini kita nggak tahu nih pada zaman ini. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kira-kira siapa yang akan membuat jatuh orang-orang Yahudi pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini lagi mereka berkuasa. Wa ma ba'daha ila yaumil qiyamah. Dan apa yang terjadi sesudahnya lagi sampai hari kiamat. Ya. Yang jelas janji Allah itu ujungnya nanti orang Yahudi seperti hadis kemarin yang kita baca itu akan mengalami penderitaan sedemikian rupa. Umat Islam akan mencari-cari mereka dan akan menghukum mereka, membunuh mereka karena mereka memerangi umat Islam, sehingga semua benda-benda yang ada dalam kehidupan ini memberitahu kepada umat Islam di mana bersembunyi orang Yahudi supaya kita bisa membunuh mereka. Ya, pohon ya batu semuanya bisa Allah jadikan berbicara. Itu kemarin kita sudah singgung itu. Jadi kata Sayyid Qutb, laqad ta'adzanallahu bihadzal amri ad-daim ila yaumil qiyamah. Demikianlah Allah telah menjadikan ini sebuah permakluman yang berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat.
kama akhbarallahu nabiyahu fi Qur'ani, sebagaimana Allah memberitahu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Qur'an ini, ya, muaqiban ala hadzal amri bitaqriri sifatillah subhanahu fil adabi war rahmah. Ya, di mana Allah memberitahu kepada nabi bahwa akan selalu ada bentuk azab dari semacam perkara yang diperbuat oleh kaum Bani Israel yang semacam ini, ya, bahwa mereka akan ada dalam kondisi mendapatkan azab, meskipun juga, ya, akan ada kasih sayang atau rahmat dari Allah kepada siapapun. Makanya di ujung ayat tersebut kalimatnya adalah ayat 167 ini, inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu ini zat yang sangat keras siksanya. Kalau menghukum, hukumannya berat, ya. Tapi juga wa innahu laghafurur rahim. Dan Allah juga adalah sosok yang sangat atau maha pengampun lagi maha penyayang, ya. Jadi hukuman Allah ini adalah hukuman yang sifatnya penegakan keadilan, ya, karena mereka berbuat zalim, maka mereka pantas menerima hukuman atau azab dari Allah berupa penguasaan orang lain atas diri mereka. Lalu kemudian pada ayat berikutnya, ya, dikatakan wa qatta'nahum fil ardi umaman. Mereka terbagi dalam menjadi beberapa kelompok. Nah, kita lihat, ya. Di dalam ayat ini kemudian 198 diterangkan oleh mufassir ini, wa ba'da hadzal bayan asy-syafi' an jara'imil yahud, sesudah Allah dalam Al-Qur'an ini menerangkan begitu jelas, ya, begitu sempurna tentang kejahatan-kejahatan, kedurhakaan orang-orang Yahudi ini, wa ma katabahullahu alaihim minat tasyarrud wa dhiya, dan ketetapan Allah kepada mereka, ya, sehingga mereka menjadi bangsa-bangsa yang berpencar-pencar, ya, berpecah, ya, menjadi kelompok-kelompok, dan mereka menjadi yang disia-siakan, ya, artinya mereka kehidupannya hanya kemana-mana, tidak dalam satu komunitas tersendiri, ya, mereka ada di daerah lain berbagi-bagi, bisa babi baghihim wa ijramihim, semua itu karena sebab, ya, kezaliman mereka, kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka kepada agama ini. Zakara subhanahu annahu alzamahumudzulla, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka akan selalu menjadi bangsa yang al-dzulla was-sighar, bangsa yang penuh dengan kehinaan dan bangsa yang kerdil, yang kecil dalam arti makna, ya. Wa farraqahum fil biladi tawaif wa firaqan, dan mereka akan menjadi bangsa yang berpecah belah di mana-mana negeri yang mereka tinggal. Ya, mereka menjadi kelompok-kelompok, menjadi kayak kalau bahasa kita sekarang ini sekte-sekte. Itulah makanya Rasulullah mengatakan iftaraqatil yahud, ya, ala ihda wa sab'ina firqatan, bahwa orang-orang Yahudi nanti akan berpecah belah satu sama lain, itu menjadi 71 golongan, ya. Yang Nasrani 72 golongan, lalu kita sendiri umat Islam ada 73 golongan. Itu dari situlah munculnya keterangan hadis Nabi menerangkan bahwa seperti di dalam ayat ini mereka akan menjadi bangsa yang berpecah belah. Fa fi kulli baldatin firqatun minhum. Di setiap negeri kita akan dapati ada kelompok Yahudi itu. Ada di Asia, ada di Afrika, ada di Eropa, ya. Walaysa lahum iqlimun yamlikunahu. Mereka tapi tidak punya sebuah tempat yang tersendiri yang mereka kuasai dengan leluasa. Mereka hanya jadi bahagian dari kehidupan sebuah bangsa di suatu negeri yang lain. Hatta la takuna lahum syaukatun, ya. Faqala taqaddasat asma'uhu, sehingga mereka nggak ada satu tempat yang bisa mereka menguasai sendiri dalam kehidupan ini. Dari situlah Allah katakan ayatnya berbunyi, ya, wa qatta'nahum fil ardi umaman. Kami telah menjadikan mereka di dunia ini, di bumi ini, menjadi umat yang kecil-kecil, umat yang berkelompok-kelompok, ya,
di tempat-tempat yang lain. Jadi artinya farraqnahum fiha tafriqan syadidan. Ya. Mereka kami pecah-pecah, kata Allah, menjadi kelompok-kelompok yang berpecah-pecah sekecil-kecilnya. Ya, jadi pokoknya kelompok-kelompok yang akhirnya sekte itu satu sama lain malah bisa saling bermusuhan, bisa saling juga tidak sependapat. Fala yakadu yujad baladun illa wa fihi minhum ta'ifah. Makanya dalam kehidupan di dunia ini akhirnya kita dapati kenyataan nggak ada satu negeri pun kecuali orang Yahudi biasanya ada di situ. Jadi Yahudi itu jadi berpecah-pecah di mana-mana negeri dan akhirnya setiap negara boleh dibilang akhirnya ada orang Yahudi. Namun demikian kata Allah, minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada yang soleh dan ada yang selain itu. Jadi terbagi dua kelompok besarnya, yang soleh dan yang tidak soleh. Jadi minhum nasun salihun, di antara mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Wahumul ladina tamassaku bitaurat fi zamani Musa. Wahum qillatun qalilatun. Yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh kepada kitab Taurat, sebagaimana kitab Taurat yang ada pada zaman Nabi Musa. Berpegang teguh kepada petunjuk Taurat ini. Ya, walaupun Tauratnya sudah ada campur tangan tulisan orang lain, tapi mereka masih berpegang kepada kitab Taurat ini. Namun kata mufassir ini, wahum qillatun qalilatun. Mereka jumlahnya sedikit dari yang sedikit. Jadi sedikit bukan dari yang banyak, sedikit dari yang sedikit. Jadi sedikit sekali yang soleh itu. Yang banyak adalah orang-orang Yahudi yang jahat, orang-orang Yahudi yang zalim. Itu maksudnya. Ya. Wa minhum nasun, ya, munahituna asyrarun wa fujarun. Nah, di antara mereka yang lebih banyak lagi adalah mereka orang-orang yang jahat, orang yang bengis, orang-orang yang senantiasa berbuat ya, kemaksiatan, kedurhakaan. Wahumul kasroh al-ghalibah. Dan itulah jumlah mereka yang banyak dan umumnya ya, dari orang Yahudi ini. Dan situlah Allah katakan wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Ya, maksudnya adalah ikhtabarnahum bin ni'am wan niqam. Kami uji, kami berikan cobaan kepada bangsa Bani Israel ini, kepada Yahudi ini dalam bentuk kenikmatan, ya, kelapangan, dan dalam bentuk siksaan, dalam bentuk penderitaan. Wasyiddah warraha. Ya, penderitaan, kesulitan, ya, kesusahan, ya, kesempitan, warraha, la'allahum yarji'una 'anil kufri wal isyan ilal huda wal iman. Tujuannya adalah membuat mereka berpikir sehingga mudah-mudahan bisa meninggalkan kekafiran, meninggalkan kemaksiatan, kembali kepada petunjuk, kembali kepada keimanan. Karena aslinya mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan arahan petunjuk dari para nabi, yaitu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian kita melangkah kepada ayat yang berikutnya. Kalimat fakhalafa min ba'di khalfun. Nah, di sini dikatakan tsumma dzakara ta'ala annal abna'a kanu at'as minal aba. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan berikutnya dalam ayat yang selanjutnya yaitu 169 ini, bahwa anak keturunan, ya, anak cucu ini mereka akan mendapati kondisi kehidupan yang lebih dahsyat daripada orang tuanya. Kalau menderita, lebih menderita. Ya. Kalau durhaka, lebih lagi kedurhakaannya. Jadi wa aktsaru inhirafan wa fasadan. Mereka akan lebih banyak penyimpangannya dan lebih banyak perbuatan kerusakannya. Wa anna man jaa ba'dahum minal khalaf kanu syarran minas salaf, ya. Faqala subhanahu wa ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun. Bahwa orang yang datang sesudah mereka dari kalangan yang belakangan ini, ya, tentunya yang belakangan ini akan menjadi lebih jahat daripada yang sebelumnya. Jadi daripada yang pertama, generasi pertama, yang belakangan ini akan nampak lebih jahat, lebih kejam. Ya. Itulah makanya dikatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun. Artinya adalah jaa min ba'di dzalikal jailu. Datang sesudah masa-masa mereka di zaman Nabi Musa itu, generasi lainnya, generasi berikut min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel ini. Jamaah akharuna
khalafuhu min fisu'i wasyar. Satu kelompok generasi ya yang lain ya yang boleh dibilang bau-bau Arabnya sudah nggak ada. Padahal tadinya Arab sama Yahudi ini kan sebetulnya saudara ya. Keturunan Arab itu kan dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan Bani Israel dari keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Bapak moyangnya satu, bapaknya satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bekas-bekas mereka lama-kelamaan pada generasi yang berikut udah hilang, nggak ada. Bahkan jadi mereka memusuhi Arab karena mereka menganggap mereka bukan jenis dari bangsa Arab itu sendiri. Padahal mereka sebetulnya tadinya adalah satu nenek moyang. Ya. Di situ dikatakan warithul kitaba, mereka mewarisi kitab. Ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mewarisi kitab karena mereka membaca kitab merasa di atas kebenaran. Nah, padahal yang kejadiannya adalah mereka mencari kerendahan kehidupan dunia dengan agama yang mereka yakini itu. Jadi agama itu nggak dipedulikan, yang penting mereka dapat kemewahan hidup dunia. Padahal itu sifatnya adalah bahasa Al-Quran ini arodo hadzal adna. Mereka mencari kemegahan di dalam kerendahan. Jadi dunia itu adalah sesuatu yang rendah maksudnya, sesuatu yang hina. Wa yaquluna, setelah mereka dapat dunia itu dan mereka tak sadari perbuatan mereka menyimpang dari ketentuan kitab mereka sendiri, mereka bilang sayughfaru lana, pasti Tuhan kami akan mengampuni kami. Jadi warithul Taurat, mereka mewarisi kitab Taurat itu an abaihim, dari bapak-bapak mereka, dari nenek moyang mereka, ya'khuduna dzalika syai' ad-dani min hitamid dunya min halalin wa haramin. Dari situ mereka justru menjadikannya sebagai alat untuk mencari kehidupan dunia mereka yang tidak memperdulikan halal dan haram. Ya. Jadi mereka baca kitab, mereka tahu kitab, tapi itu bukan jadi petunjuk yang membuat mereka bertindak yang benar, tapi membuat mereka justru melakukan kegiatan kehidupan sosialnya, kehidupan duniawiyahnya berdasarkan keinginan mereka sendiri, yang situ tidak peduli halal dan haram. Wa yaquluna mutabajjihina, lalu kemudian setelah selesai mereka melakukan perbuatan naif yang semacam itu, mereka mengatakan sayaghfirullahu lana ma fa'alnahu. Pasti Allah Tuhan kami akan mengampuni kami dari perbuatan salah kami yang semacam itu. Jadi dia tahu itu salah dan yakin akan diampuni. Nah, ini ciri-ciri perbuatan Yahudi ini, hati-hati kita. Ya. Dan dalam konteks ini memang sebetulnya kita memahaminya ayat-ayat tentang Yahudi yang diterangkan dalam Al-Qur'an itu untuk membuat kita umat Islam, umat Nabi Muhammad ini bercermin, berkaca. Kita mungkin tidak bisa seperti yang mereka inginkan menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Ya, kita mungkin boleh dibilang nggak akan mudah mau ikut agama mereka. Tapi tolong digarisbawahi, Al-Quran meminta kita berdoa kepada Allah 17 kali dalam sehari, dalam sholat yang kita baca, surat Al-Fatihah itu adalah petunjuk meminta kepada Allah agar kita tidak menjadi Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau dilihat kan doanya adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, yaitu para nabi, orang-orang soleh. Kita disuruh ikuti jalan nabi, jalan orang-orang yang soleh, jalan orang-orang yang baik itu. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai. Ini murkai kata Nabi adalah al-Yahud, yaitu orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang yang disesatkan, yaitu orang Nasrani. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tunjukkan kita ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, bukan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Tentu ya, dalam makna ini adalah bukan kita akan jadi Yahudi dan Nasrani. Kita kalau disuruh jadi Yahudi dan Nasrani pasti nggak mau. Ngapain jadi Yahudi? Kita akan jadi orang Islam. Tapi jangan lupa, disinilah sebetulnya petunjuk buat kita. Allah terangkan banyak sifat-sifat Yahudi dalam Al-Quran. Tujuannya untuk mengingatkan kita, jangan bersifat seperti sifat orang-orang Yahudi, bersifat seperti orang-orang Nasrani.
Ya. Perilaku kita jangan seperti perilaku mereka. Nah, banyak orang kita kan seperti yang dikatakan ayat ini. Ya. Dia bergelimang kesalahan dan dosa. Lalu yakin, oh nanti kalau saya pergi umroh, saya pergi haji, pasti Allah ampuni. Setelah selesai haji dan umroh, dia akan berbuat maksiat lagi. Dan diniatkan, ya, diniatkan bahwasanya dia berbuat maksiat, nanti ada kesempatan dia akan lakukan pertaubatan, ya, minta ampun kepada Allah, pergi umroh, pergi haji. Begitulah terus yang dia lakukan. Ini persis seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Ya. Makanya hadis Rasulullah yang harus kita ingat, ya, selalu saya bacakan sedikit biar kita jadi lebih memahami tentang kenapa ayat ini turun kepada Nabi waktu itu di Madinah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id, Hafs dan Muyassarah dari Zaid bin Aslam, ya, Atha dan seterusnya. Dan ujungnya ada Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Bahwa sungguh benar-benar kalian umat Islam ini akan mengikuti kehidupan orang-orang yang sebelum kalian. Kalian akan meniru perbuatan orang-orang yang sebelum kalian. Ya, shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Ini sedikit demi sedikit maksudnya. Hatta law dakhalu fi hujri dhabbin, sehingga ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lubang biawak, artinya lubang yang bikin kita akan jatuh dan mati, lataba'tumuhum, kalian juga pasti akan mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, orang yang engkau maksud bahwa kami akan mengikuti perangai mereka, akan mengikuti karakteristik sifat hidup mereka, itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi? Kata Nabi. Nah, itu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, itu sebetulnya yang terjadi seperti itu. Nah, orang Yahudi itu seperti ini diterangkan. Jadi yakin akan dapat diampuni oleh Allah nanti. Nah, disebutkan di ayat ini pula kan, wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'alallahi illal haq. Ya, jadi datang kepada mereka dapat kesenangan hidup dunia lagi, mereka ambil lagi. Dapatnya dari jalan yang halal haram gak peduli itu, tetap aja dia ambil lagi. Nah, padahal Allah sudah bilang, kalian bukankah ada dalam kitab tidak boleh menyampaikan atas nama Allah kecuali yang benar. Ya. Wadarasu ma fihi. Mereka belajar itu, pelajari kitab mereka. Ya. Wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Ya. Nah, ini ayat ini seolah-olah Allah mengatakan begini, wa ka'annahu ta'ala yazri alaihim tilkal hammaqah wa yaqul. Seolah-olah Allah memberitahukan kepada kita tentang ciri-ciri orang Yahudi yang licik ini, ya, untuk membuat kita menjadi ingat, ya. Allah bilang, yarjunal maghfirah wa hum musirruna 'ala dzanbi. Kalian mengharapkan ampunan, tapi kalian terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus berbuat kejahatan. Kullama lahin lahum syai'un, ya. Kullama laha lahum syai'un min hitamid dunya sara'u ilaihi. Ketika ada iming-iming kesenangan hidup dunia yang membuat mereka nanti akan hidup senang di dunia itu, mereka ambil itu. Ya. Mereka ambil kesempatan untuk dapat dunia itu. Ya. Mereka berlomba-lomba, bahkan sara'u, bersegera, berlomba, ya, bersegera untuk mendapatkan dunianya itu. Nggak peduli. Wala yubaluna amin halalin huwa amin haramin. Nggak peduli apakah itu dari hal yang bersumber halal atau haram, nggak peduli. Jadi ketika ada peluang dapat keuntungan dunia, kemewahan dunia, dia segera ambil. Ya. Nggak peduli halal haram. Alam ya'khudillahu alaihimul ahda, ya, al-mu'akkad fit Taurat, bukankah Allah telah mengambil perjanjian kepada mereka yang ditetapkan dalam kitab Taurat, an yaqulul haqqa wa la yukadzibu 'ala Allah, bahwa mereka hendaklah hanya mengatakan yang benar dan tidak mendustakan Allah. Jadi jangan mengatakan itu
Oh ya karena nggak apa-apa. Yang penting nanti kita minta ampun. Allah ampuni. Selesai persoalan. Ya. Fakaifa yaz'umuna annahu sayughfaru lahum ma'a israrihim 'alal ma'asi wa aklil haram. Maka bagaimana mungkin mereka berani menyatakan diri bahwa mereka adalah pasti diampuni. Padahal mereka terus-menerus berbuat maksiat. Terus-menerus makan dari yang haram. Wa qauluhu ta'ala wa darasu ma fihi, adapun kalimat Allah berikutnya wa darasu ma fihi artinya adalah fihi a'dhamut tasfih wa taubih. Ini sebetulnya adalah hinaan dari Allah kepada mereka tanpa mereka sadari. Artinya walhal annahum darasu ma fil kitab. Sesungguhnya nyatanya mereka membaca kitab. Kalau bahasa kita umat Islam yang menyimpang sekarang ini, mereka baca Al-Qur'an. Mereka tahu kebenaran itu. Wa arafu ma fihi al-ma'rifah at-tamah. Mereka ngerti agama ini. Mereka ngerti bagaimana petunjuk-petunjuk Allah dalam kitab Al-Quran ini. Kalau kita umat Islam maksudnya. Kalau konteksnya Yahudi ini adalah mereka ngerti. Ngerti benar at-tamah. Ngerti yang benar. Ngerti yang sempurna bahkan. Tentang kitab mereka. Minal wa'id ala qaulil batil. Bagaimana ancaman Allah atas ucapan kebatilan mereka semacam itu. Wal iftira 'ala Allah, atas ucapan yang mengada-ada atas nama Allah padahal Allah tidak mengatakan itu. Walam yakunu jahilina bil ahkami syar'iyyah. Mereka bukan orang yang jahil tentang hukum syariah. Nah, ini yang terjadi pada kita umat Islam juga. Ada orang itu bukan orang yang jahil. Bahkan mungkin orang itu belajar agama Islam itu sampai bergelar profesor, sampai doktor dan semacamnya. Balhum akalus suhta wal haram, tapi mereka tetap makan sesuatu yang haram, sesuatu yang batil, sesuatu yang Allah larang. An bayyinah wa ilmin tamin, dengan nyata, dengan ilmu yang sempurna, kasat mata orang tahu itu adalah enggak benar yang mereka perbuat. Wa qad khatamallahu al-ayah biqaulihi, maka Allah tutup ayat yang ke-169 ini dengan kata-kata wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala taqilun. Artinya adalah ma a'adahullahu lil mu'minina al-atqiya, bahwa apa yang Allah sediakan kepada orang mukmin yang bertakwa, yang menjaga hubungan dirinya dengan Allah secara baik, jadi hubungan ketaatannya, jadi hidup rasa beragamanya, bukan sekedar ilmu agama tapi rasa beragama, ya. Hatinya yang cenderung untuk takut kepada Allah, ya. Bagi orang-orang yang semacam itu, khairun min hadil hayatil faniyah. Kehidupan mereka Allah janjikan pasti akan lebih baik nantinya dari sekedar kesenangan hidup dunia yang sebentar ini. Walau kanu uqala, meskipun mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpikir, ya artinya orang-orang yang punya akal, lama atharul faniyah alal baqiyah. Namun mereka adalah orang-orang yang terpengaruh dengan cara berpikir pendek, lebih mengutamakan yang bakal sementara dari sesuatu yang sebetulnya akan mengekalkan kehidupan mereka. Tsumma asna ta'ala ala man hafadha 'alal ahdi. Kemudian Allah dalam kalimat ayat berikutnya ini memberikan pengecualian. Orang-orang yang menjaga hubungan dirinya dengan Allah, menjaga petunjuk kitab ini, betul-betul wara, ingin taat kepada Allah, ingin tetap mengikuti petunjuk ini, wa tamassaka bi ahkami Taurah min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel yang betul-betul ingin berpegang teguh kepada kitab Taurat ini, wa aslaha siratahu wa amalihi, ya. Wa aslaha siratahu wa amalahu, dan berusaha memperbaiki, ya, hidupnya, memperbaiki aktivitas amal perbuatannya. Faqala taqaddasat asma'uhu, maka Allah mengatakan dalam kalimat ayat yang berikutnya yaitu 170, walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah, dan orang-orang yang benar-benar berpegang teguh kepada kitab Taurat ini, orang-orang yang menegakkan salat, ya, daripada kalangan Bani Israel ini, ya, artinya menegakkan ibadah mereka kepada Allah. Inna, sesungguhnya kami,
la nudhi'u ajral muslim, tidak akan menyia-nyiakan pahala atau ganjaran atau balasan yang lebih baik yang akan kami berikan kepada mereka-mereka yang berbuat amal soleh atau kebaikan itu. Wa hakadha yadhkurullahul akhyar wal asyrar. Demikianlah Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang diterangkan tentang kehidupan Yahudi ini, ada orang-orang akhyar, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang senantiasa cinta kepada kebaikan, cinta kepada keadilan dan kebenaran, dan orang-orang yang asyrar, orang-orang yang jahat, ya, orang yang penuh dengan kebencian, cinta kepada kemungkaran, kejahatan, kezaliman, ya. Wal muttaqina wal fujjar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang jahat disebutkan liyuhadzirana min suluki tariqil yahud. Semua ini untuk menjadi peringatan buat kita umat Nabi Muhammad supaya tahu itulah karakteristik orang Yahudi. Itulah sifat-sifat orang Yahudi. Alladzina naqadul uhud, orang yang suka mengingkari janji, orang yang suka melawan ketentuan. Sudah dikasih tahu petunjuknya begini, mereka malah mengerjakannya yang lain. Wa aktsaru fil ardil fasad, orang yang suka selalu menyebarkan kerusakan, ya, kejahatan-kejahatan. Wal yarfa qadra man istamsaka bil huda war rasyad. Ya. Dan di dalam ayat yang ini pula bersamaan Allah terangkan orang yang justru Allah tinggikan derajatnya. Siapa? Mereka yang berpegang teguh kepada petunjuk Allah, kepada kebenaran, ya, ala tariqatil Quran fil jam'i bainat targhib wa tarhib. Orang yang selalu mengikuti jalan dan petunjuk Al-Qur'an ini dalam semua, ya, persoalan yang ada, ya, hal-hal yang ada, ya, yang mereka tahu Al-Qur'an itu isinya adalah targhib wa tarhib. Baik itu yang berupa ancaman, kalau mereka durhaka, mereka melakukan maksiat, kejahatan, mereka akan dihukum Allah dengan azab siksa, wa tarhib, maupun sesuatu yang sifatnya membuat mereka harus segera baina targhib wa tarhib, apa yang mereka rindukan dan apa yang mereka harus jauhi. Jadi bagi orang bertakwa ini, mereka mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Qur'an yang isinya tentang apa yang harus mereka jauhi, ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat, kejahatan yang Allah minta supaya dihindari, dan apa yang membuat mereka punya kerinduan, rindu ingin dapatkan kenikmatan, dapatkan kesenangan yang abadi, kebahagiaan hakiki dalam surga. Itu diterangkan di dalam Al-Qur'an semua itu. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya ini adalah Allah seolah akan memberikan hukuman berat kepada mereka. Nah, itu di ayat 171 ini yang terakhir. Ya. Iqtila Jabal At-Tur warfa'ahu fawqa ru'usihim. Wa ba'da an afadati surah al-karimah fil hadits an Bani Israel. Jadi sesudah ayat-ayat Al-Qur'an menerangkan tentang sifat-sifat dari Bani Israel dalam ayat-ayat tadi sebelumnya itu, yaitu ulaikal ladzina kataballahu alaihi mutasyarrut wad-diya, yaitu ketetapan Allah bahwa orang-orang Yahudi itu akan mendapatkan azab dari Allah, penderitaan yang terus berkepanjangan, kehidupan yang akhirnya membuat mereka terpecah belah, terpencar kehidupannya tidak dalam satu tempat, ya. Bisa babi maftaraquhu min mubiqatin wa athamin, karena sebab, ya, mereka menjadi berpecah belah, ya, karena sebab mereka melakukan perbuatan dosa, perbuatan jahat, ya, perbuatan maksiat. Wa ba'da an hakka ta'ala anhum ma jara lahum, dan sesudah Allah menerangkan tentang keadaan mereka dan apa yang terjadi kepada mereka, ya, padahal sudah diingatin mereka kehidupan baina yaday Fir'aun, sebelumnya mereka dalam masa-masa Fir'aun, ya, minat taktil wa tankil, dulu masa Fir'aun mereka mendapatkan kezaliman, dibunuh, ya, usir, disiksa, ya. Wa ma akramahum bihi minat tamkin fil ard, lalu kemudian Allah muliakan mereka tadinya, ya, sesudah Allah selamatkan dari Fir'aun, mereka punya tempat sendiri, ya, di sebuah tempat yang sesudah mereka Allah bebaskan dari kejaran Fir'aun, ya. Lalu kemudian mereka punya tamkin, artinya menguasai suatu area, suatu daerah, ya. Wa inzalu Taurah alaihim nuran wa hidayatan, Allah turunkan kepada mereka kitab Taurat, ya, setelah Nabi Musa munajat, itu untuk menjadi petunjuk bagi mereka bagaimana
mereka hidup dalam kehidupan di dunia mereka, ketika mereka sudah selamat dari Firaun, mereka akan bingung bagaimana hidup selanjutnya di sisa umur mereka ini. Allah kasih petunjuk, inilah cara hidup kalian yang harus kalian tempuh berdasarkan kitab Taurat tersebut. Dzakara ta'ala huna tamarrudahum ala tanfidhi ahkamillah. Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya ini adalah tentang bagaimana mereka mengingkari ya, ahkam Allah, kitab hukum-hukum Allah yang ada dalam kitab Taurat itu, wa adamu qabulihim li syara'it Taurat, ya, mereka menolak terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab Taurat tentang syariat, tentang bagaimana hukum dalam kehidupan ini halal haram, ya, bagaimana mereka harus berbuat, apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak mereka lakukan. Hatta amarallahu Jibril alaihi salam an yaqtali'a Jabalut Tur. Sampai akhirnya puncaknya Allah betul-betul marah dengan sifat orang Yahudi kayak macam itu. Allah perintahkan malaikat Jibril supaya ya menenteng ya gunung Tur ya, bukit Tur itu, wa yarfa'uhu fawqa ru'usihim, dan meletakkan di atas kepala mereka. Jadi ada di atas mereka seperti awan begitu. Fa in radu bihukmi Taurat, ya, minta supaya mereka, kalau mereka mestinya terimalah kitab Taurat, ya. Ikutilah petunjuk Nabi Musa tersebut. Wa illa ya, sahaqqahum bihi, akan segera Allah jatuhkan bukit Tur itu kepada mereka. Jadi maksudnya itu udah sampai kayak begitu Allah ancam. Ini siap-siap kalian. Kalau kalian taat, kalian akan ini hanya jadi naungan, tidak akan menghancurkan mereka. Tapi kalau kalian tetap dengan perangai kalian, kaum Bani Israil yang seperti itu, Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Falidzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala, makanya disitulah ayat itu berbunyi, wa itnataqnal jabala fauqahum ka'annahu dullatun. Dan ingatlah ketika Allah mengangkat bukit Tur Sinai itu di atas mereka seperti dia satu zulla atau naungan, wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka mengira bahwa mereka itu akan segera jatuh atau dijatuhkan kepada mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwatin. Oleh sebab itu kalian hendaklah kalau mau selamat, pegang teguhlah apa yang kami bawa ini kepada kalian dengan benar, dengan kekuatan. Artinya dengan kuat, pegang teguh syariat ini, pegang teguh agama yang ada petunjuknya dalam kitab Taurat ini. Jangan kalian ingkari. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah semua apa yang terdapat di dalamnya agar kalian betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang tadi diterangkan kalau bertakwa mereka akan selamat. Selamat dunia akhirat, selamat dalam sebuah kenikmatan yang abadi, bukan kenikmatan yang sementara yang akhirnya membuat mereka kembali kepada kehancuran. Ya. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengomentari ayat ini dengan mengatakan begini. Ruwiya annal yahud ya abau an yaqbalu ahkam Taurat. Diriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi ini ternyata adalah orang-orang yang tetap mengingkari, ya, tidak mau menerima hukum-hukum Taurat itu, petunjuk Taurat yang mengatur kehidupan mereka. Li taqlihim wasyiddatiha, karena menganggap wasyiddatiha alaihim, karena menganggap kitab Taurat ini akan jadi kitab yang membuat mereka susah, berat untuk diamalkan, nggak gampang untuk dilaksanakan. Ya, persis kayak kita umat Islam menerima kitab Al-Quran ini. Makanya di dalam awal surat Al-A'raf dikatakan Al-Quran ini diturunkan tidak untuk membuat kalian susah, tidak untuk membuat kalian malah menderita, justru akan membahagiakan kalian, akan menyelamatkan kalian, membuat kehidupan kalian mudah. Itu seperti itu. Farafa'a Jibril alaihim Tur, maka kemudian malaikat Jibril mengangkat di atas mereka bukit Tur, ya fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka itu, hatta sara ka'annahu saqifah, sehingga modelnya hampir kayak atap, ya. Auzullatun ghamamun, atau seperti kumpulan-kumpulan awan, ya, di atas. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada orang Yahudi saat itu, in qabaltumuha bima fiha, ya, wa illa layaqa'anna alaihimul jabal.
terimalah kitab Taurat ini. Ikuti petunjuk Taurat ini. Kalau kalian mau selamat. Kalau kalian nggak pegang kepada kitab Taurat ini, kalian akan segera dibinasakan, dihancurkan atau diturunkan, dijatuhkan bukit Tursina itu menimpa kalian. Falamma nadharu ilal jabal, ketika mereka ngelihat ke atas, bukit itu sudah ada di atas kepala mereka, siap akan jatuh menimpa mereka. Kharra kullu wahidin minhum sajidan ala hajibihil aisar. Maka ketika mereka sudah melihat kayak gitu, tersungkur mereka semuanya ya dalam keadaan seperti orang sujud itu ala hajibihil aisar, ya di sebelah bagian yang kiri. Jadi dia miring, bukan sujud. Kalau sujud ke bawah kita akan melihat. Ini dia tersungkur ke bawah sujud tapi sambil melihat ke atas, takut mengenai mereka. Wa huwa yandur bi ainihil yumna khaufan min suquti. Mereka ngelihat dengan matanya yang kanan, khawatir itu akan jatuh menimpa mereka. Falidzalika la taro yahudiyan yasjudu illa ala hajibihil aisar. Makanya kita lihat orang Yahudi kalau dia beribadah itu yang dia tutup itu adalah bagian kirinya. Jadi dia tuh beribadah tuh begini. Kalau kita kan justru semuanya kita tunduk kepada Allah tuh sujud keseluruhannya. Kalau dia beribadah itu hanya sebagian dari dirinya saja. Wa yaquluna hiya sajdah allati rufi'at anna bihal uqubah. Mereka mengatakan inilah sujud yang membuat akibah ataupun azab Allah itu, uqubah dari Allah itu diangkat. Jadi mereka selamat, nggak dihukum. Ya. Wa makna qauluhu ta'ala, itulah makna dari ayat khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi. Ya. Yang artinya khudhu Taurah bijiddin wa azimatin. Peganglah teguh kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan kuat, ya. Cengkram kuat betul-betul, ikuti petunjuk Taurat maksudnya. Wa tabbiqu ahkamaha, ya, laksanakan, realisasikan nilai-nilai syariatnya, hukum-hukumnya. Kama amarakumullahu bi imanin shadiqin wa yaqinin. Sebagaimana telah Allah perintahkan kepada kalian, ya, keimanan itu supaya kalian wujudkan dengan benar, dengan penuh keyakinan. Wa illa sahaqqahumullahu bihadal jabal. Kalau tidak, Allah akan siap memberikan jatuhnya bukit Tursina yang ada di atas kepala mereka. Nah, inilah barangkali sebetulnya ini sebuah gambaran bahwa dalam kehidupan orang-orang Yahudi dan kita pula barangkali umat Islam pada umumnya yang mestinya selalu berkaca dengan karakteristik yang Allah terangkan tentang kehidupan orang Bani Israel ini, itu memahami bahwa seolah-olah di atas kepala kita ini itu sudah siap hukuman Allah kepada mereka yang menolak untuk menerapkan hukum Allah dalam kehidupan mereka. Nah, itu sudah siap sebetulnya. Nah, kalau kita menerima, maka itu tidak akan ada, malah jadi naungan yang meneduhkan diri kita dalam kehidupan ini. Tapi kalau tidak kita pegang teguh, siap-siap tinggal menunggu waktunya, itu akan menjadi sebuah kehancuran. Sebelum berakhir, barangkali sedikit saya bacakan komentar dari Said Qutb ini karena ini menarik, menceritakan tentang sifat Yahudi yang akhirnya akan mungkin menjadi sifat kita umat Nabi Muhammad ini. Kata Said Qutb begini, wa sifatu hadzal khalaf alladzi jaa'a ba'da dzalika salaf min qaumi Musa, bahwa di antara sifat-sifat generasi orang-orang Yahudi yang datang belakangan, yaitu pada zaman-zaman sekarang ini, ya, dibandingkan dengan generasi orang Yahudi pada zaman Nabi Musa dulu, karakteristiknya annahum warithul kitab wa darasu. Generasi yang sekarang ini adalah generasi yang mewarisi kitab. Mereka pernah tahu kitab, mereka baca kitab, ya. Nah, kalau kita umat Islam, mereka tahu Al-Qur'an, mereka baca Al-Qur'an, mereka dalami Al-Qur'an, bahkan mungkin mereka hafal Al-Qur'an. Walakinnahum lam yatakayyafu bihi walam tata'athar bihi qulubuhum wala sulukuhum. Tetapi entah bagaimana kebenaran itu, petunjuk Allah dalam kitab Taurat, kalau buat kita umat Islam, petunjuk Allah dalam kitab Al-Qur'an itu tidak masuk, tidak memberikan pengaruh di dalam hati mereka.
Nilai-nilai Al-Quran itu tidak menghunjam ke dalam hati mereka. Tidak menjadi sebab-sebab mereka punya kemampuan untuk memilih. Jadi umat ini hanya sebatas tahu ilmu tentang Al-Quran, tahu ilmu tentang kitab Taurat, kalau umat Nabi Musa Yahudi ini, tahu tentang halal dan haram, tahu tentang ilmu fikih, tahu tentang ilmu-ilmu bahkan bisa bahasa Arab sekalipun, tapi mereka tidak punya sentuhan kuat di dalam jiwanya, dalam hatinya, yang membuat dirinya punya dorongan yang kuat untuk mau memilih yang halal, meninggalkan yang haram. Untuk mau berpikir memilih kehidupan yang kekal abadi kebahagiaannya daripada sekedar keuntungan duniawi yang sebentar, ya, dengan mengorbankan nilai-nilai agama itu sendiri. Nah, itu yang terjadi. Sya'nul aqidah hina tatahawwal ila thaqafah tudrasu wa ilmin wa yukhfad. Jadi perkara-perkara akidah di dalam agama ini itu akhirnya berubah menjadi sekedar sebuah kajian-kajian, menjadi sebuah ilmu-ilmu semata, bukan sesuatu yang mestinya dirasakan di dalam hati dan jiwa, mempengaruhi diri kita sehingga punya rasa takut yang terus bertambah kepada Allah. Dia hanya menjadi sebuah diskusi-diskusi sekedar, oh ini nggak boleh, ini syirik, ini nggak benar, itu demikian, sekedar pemikiran-pemikiran semata, ya. Thaqafah, khazanah keilmuan semata yang dipelajari, yang bahkan dihafal, bahkan diketahui oleh mereka. Sementara kullama ra'au aradun min a'radil hayatid dunya tahafatu alaih. Ketika di depan mata mereka ada tawaran-tawaran iming-iming kesenangan hidup dunia dari penguasa, dari orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya kemewahan itu, mereka diiming-imingi kekuasaan, ya. Asalkan mereka mau meninggalkan Al-Quran ini, meninggalkan Taurat ini, mereka ikuti itu, mereka pilih itu. Jadi istilahnya mereka sekedar tahu agama, tapi agama itu nggak masuk ke dalam hati mereka. Inilah yang saya maksud dengan ada orang yang hidup dengan rasa beragama yang tinggi dan kuat. Itulah mereka yang bertakwa, mereka yang berbuat ihsan. Ada orang yang sekedar punya kemampuan pengetahuan agama. Dia punya ilmu agama. Dia mungkin orang yang faqih, orang yang tahu halal haram, orang yang berilmu, orang yang mungkin sekolahnya juga sampai sekolah kelas yang tinggi. Ya. Tuma ta'awalu wa qalu. Nah, orang yang semacam ini akhirnya ujung-ujungnya mengatakan, toh nanti di masa pensiun atau di ujungnya nanti saya gampang minta ampun, minta maaf kepada Allah, bertaubat. Nah, tapi itu sudah diniatkan sebelum mereka berbuat maksiat. Ini keliru. Lain hal kalau ada orang yang dia memang terjerumus kepada perbuatan maksiat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Lalu satu saat terjerumus kembali. Lalu diminta ampun lagi kepada Allah. Itu tidak jadi masalah. Asalkan yang terpenting ujungnya adalah dia dalam kondisi dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau orang yang sudah sengaja dari awal berniat berbuat kejahatan, berbuat maksiat, memilih semata-mata kesenangan hidup dunia dengan mengorbankan nilai-nilai kebenaran, mengorbankan nilai-nilai syariat, petunjuk Allah yang mestinya dibumikan, mestinya direalisasikan dalam kehidupan sosial umat manusia ini, mereka malah mengabaikan, mereka malah menganggap wah udah nggak cocok kehidupan ala Nabi Muhammad untuk zaman modern sekarang ini. Nah, jadi nggak berpikir tatbik syariah, nggak berpikir bagaimana menegakkan syariat. Ya. Katakanlah semacam yang sekarang sedang berlangsung juga sebagian umat Islam yang awam ini, ya, merayakan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengagungkan, membesarkan Nabi, mendudukan Nabi di tempat yang tertinggi, tapi mereka lupa bahwa esensi dari mencintai Rasulullah itu adalah 3 hal itu. Ya, kata para ulama, hubbur Rasul alaihi salatu wasalam, cinta kepada Rasulullah itu tatbiquha, nilai realisasinya itu adalah 3 hal. Pertama, nasru dinihi, membela agamanya, wa iqamatu syariatihi, menegakkan nilai-nilai syariatnya, dan yang ketiga, wa takhallaqu bi khuluqih, berusaha berakhlak, berkepribadian sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Itulah sejatinya orang yang mengaku cinta kepada Nabi, itu ada dalam keseharian kehidupan mereka. Akhlak Nabi, menegakkan syariat, mereka cinta orang yang memperjuangkan agama, mereka mau membela agama, nggak mau agama ini dihinakan. Nah itulah bukti orang yang cinta kepada Nabi, bukan sekedar
diagungkan begitu saja. Apa yang bisa saya sampaikan dalam kajian tafsir surat Al-A'raf ayat 167, tadi kita ngulang sedikit, 168, 169 sampai dengan ayat 171, yang intinya ini sebetulnya menjadi cerminan pelajaran buat kita umat Islam. Sekali lagi, Al-Quran ini bukan sekedar cerita tentang kehidupan bangsa atau kehidupan masa lalu, sekedar untuk pengetahuan kita semata, tidak. Dia justru untuk menjadi pembelajaran buat kita yang hidup di zaman sekarang ini, bagaimana memahami ada karakteristik orang-orang Bani Israel yang semacam itu. Seperti itu pula lah yang akan ada pada kalangan kita umat Islam. Wal'iyadzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mengampuni apa-apa yang keliru yang saya sampaikan. Lakal hamdu wa lakas syukru anta rabbuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan, Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah iman Islam ini kepada kami, ya Allah. Berilah rahmat-Mu selalu untuk kami, karena dengan rahmat itulah kami akan bisa tegak istiqamah konsisten di dalam agama ini, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan segenap orang-orang mukmin sampai nantinya kami berhadapan dengan Engkau di hari penghisaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.